Siapa sangka, Indonesia ternyata pernah memiliki seorang astronot yang hampir mencatatkan sejarah di dunia antariksa. Sosok astronot asal Indonesia yang dimaksud adalah perempuan bernama Pratiwi Pujileastari Sudarmono. Pratiwi Sudarmono, yang pada Oktober tahun 1985 terpilih oleh Badan Antariksa Amerika Serikat, yaitu NASA, untuk bergabung dalam misi pesawat ulang-alik ke luar angkasa. Menurut laporan American Indonesian Exchange Foundation, Pratiwi dipilih oleh NASA untuk bergabung dalam misi pesawat ulang-alik ke luar angkasa yang dijadwalkan untuk terbang pada bulan Juni tahun 1986. Kala itu, Indonesia memang tengah melakukan kerjasama dengan NASA, dalam misi Space Shuttle Columbia STS-61H yang akan dilakukan pada tahun 1986. Misi ini akan membawa 3 satelit komersial ke luar angkasa. Pratiwi dijadwalkan untuk ikut dalam misi penerbangan ruang angkasa dengan menggunakan pesawat ulang-alik Challenger pada Juni tahun 1986. Misi tersebut rencananya akan membawa 3 satelit, termasuk satelit kebanggaan Indonesia yaitu Palapa B3, sebelum dibatalkan karena adanya sebuah insiden. Sayangnya, sebuah kecelakaan tragis terjadi beberapa bulan sebelum jadwal keberangkatan Pratiwi. Pesawat ulang-alik lainnya, Challenger, telah meledak pada bulan Januari tahun 1986 setelah 73 detik lepas landas. Kecelakaan ini menewaskan semua astronot di dalam pesawat yang berjumlah 7 orang. Tragedi ini membuat NASA memutuskan untuk membatalkan misi-misi penerbangan luar angkasa lainnya, termasuk penerbangan Pratiwi. Karena itu, perempuan kelahiran Bandung tahun 1952 ini batal pergi ke luar angkasa. Lantas, bagaimana kisah Pratiwi Sudarmono yang batal mengudara bersama NASA? Perempuan bernama lengkap Pratiwi Pujilestari Sudarmono ini terpilih sebagai astronot pertama Indonesia yang akan ikut dalam penerbangan ruang angkasa dengan Challenger pada Juni tahun 1986. Ia berhasil lolos dari seleksi ketat, baik di dalam maupun luar negeri untuk misi penerbangan tersebut. Selain Pratiwi, seorang sarjana teknik telekomunikasi ITB, Insinyur Taufik Akbar juga menjadi astronot cadangan dalam misi tersebut. Pratiwi dan Taufik berhasil menyingkirkan 2 calon terbaik lain dalam seleksi, yaitu Kapten Pilot dari Dirjen Perhubungan Udara, MK Yusuf dan wartawan majalah mingguan Tempo, Insinyur Bambang Harimurti. Pratiwi bersama astronot lain seharusnya terbang bersama NASA selama 7 hari dalam penelitian Indonesian Space Experiment atau INSPEX. Penelitian tersebut antara lain percobaan sel darah merah dalam kondisi tanpa bobot, pemantauan flora mikroba, dan pengembangan awal pertumbuhan sel binatang dan tumbuhan di luar angkasa. Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, sangat berharap Pratiwi untuk berpartisipasi dalam misi tersebut sebagai landasan awal Indonesia dalam dunia antariksa. Namun, rencana Pratiwi untuk terbang bersama NASA gagal, usai adanya insiden pesawat Challenger meledak yang menggemparkan dunia. Pasalnya, insiden nahas itu disiarkan secara langsung melalui siaran televisi di seluruh dunia, dan ribuan penonton yang diundang ke lokasi. Pesawat tersebut meledak setelah 75 detik diluncurkan di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Pesawat Challenger itu sebenarnya sempat 3 kali ditunda mengudara dan jadwal penerbangan terakhirnya juga diundur selama 2 jam. Pesawat milik Amerika tersebut meledak diduga karena tangki bahan bakar yang berkapasitas 1,9 juta liter pecah. Usai kejadian tersebut, kepastian kapan Pratiwi mengudara tak pernah jelas. Meskipun demikian, Pratiwi masih tetap wajib menjaga kebugarannya karena program tersebut belum resmi dinyatakan bubar. 5 tahun kemudian, daftar nama calon astronot yang berasal dari Indonesia sudah tidak ada lagi di NASA. Di sisi lain, satelit Palapa B3 yang rencananya terbang bersama Pratiwi akhirnya diluncurkan pada tanggal 21 Maret tahun 1987. Satelit asal Indonesia tersebut dibawa dengan menggunakan roket Delta tanpa awak yang dioperasikan oleh NASA. Menjadi guru besar di Universitas Indonesia usai batal mengudara, perempuan kelahiran Bandung, tanggal 31 Juli tahun 1952 ini kembali menekuni bidang ilmunya sebagai doktor mikrobiologi. Pratiwi menghabiskan waktunya di laboratorium yang dikembangkan dengan bantuan presiden yang sering disebut Laboratorium Indah. Ia memiliki minat utama pada mikrobiologi klinik, khususnya penyakit menular.
Pratiwi pernah menjadi Kepala Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kedokteran yang bertanggung jawab pada Menteri Kesehatan atau Menkes. Ia masih membimbing mahasiswa S3 dan menjadi Kepala Laboratorium Mirobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pratiwi juga masih menangani sampel COVID-19 saat perlengkapan PCR masih terbatas pada 2020. Pratiwi ikut menangani sampel dari 37 rumah sakit di Jakarta dan jumlahnya pernah mencapai 2.000-an sampel per hari.